Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk. Kita belajar terus tentang firman Tuhan. Karena kita tahu itulah dasar hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita belajar dari kitab Perjanjian Lama. Itu Keluaran 14 ayat 10 dan ke-14. Keluaran 14 ayat 10 sampai ke-14. Jika sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama mengatakan amin. Amin. Baik, sudah ada. Mari kita membacanya dengan secara bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan selanjutnya kita akan bergantian. Dan terakhir kita bersama-sama. Judul perikopnya adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kita akan kembali ke Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, dirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikan hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kami lihat hari ini tidak akan kami lihat lagi selama-lamanya. 14 bersama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu, ini adalah sejarah dan ini sudah tertulis dalam Alkitab, dan ini adalah sebuah kenyataan. Ini adalah historikalnya adalah benar. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita terus belajar apa maksud firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya akan memberikan firman Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan adalah kekuatan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyuruh mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada. Ini adalah perjalanan orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan ini adalah persinggahan orang-orang Israel pada waktu itu. Persinggahan keempat kalinya mereka beristirahat. Namun hal yang paling menakjubkan dalam hidup kita, kenapa seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang di luar nalar? Ini adalah ditulis, kalau kita kembali dari atas, dia mengatakan dalam ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemah kamu di tepi laut. Jadi disuruhnya orang-orang berkemah di tepi laut, yang artinya tidak ada bisa berjalan, kemana lagi akan pergi. Nah, ketika mereka berjalan dan beristirahat di tempat itu, maka datanglah orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir mengejar mereka. Lalu mereka tampak tentara-tentara itu. Lalu ketakutanlah orang-orang Israel. Mereka mengatakan tidak ada jalan lagi dan bagaimana kami akan berangkat dan bagaimana kami akan pergi.
Berpikir mereka adalah sudahlah, tidak ada jalan lagi, dan kini kita harus menyerah dan akan mati. Jika pada saat waktu itu kalau kita melihat kalau kita sendiri yang ada di bagian orang Israel saat itu, bagaimana dan apakah yang harus kita perbuat? Lumrah, otomatis mereka berseru kepada Tuhan dan mereka juga menyalahkan Musa. Karena kenapa? Mereka sudah diambang kematian. Ibaratnya senapan sudah ada di depan dan tidak ada jalan, mau mundur tidak bisa, maju pun tidak bisa. Karena kenapa? Di depan mereka adalah lautan yang mengelilingi mereka. Sementara dari belakang mereka dihadap, ayo lo mau kemana, katanya. Sungguh ketika saya membaca dan terus merenungkan firman ini, terkadang kita juga bertanya dalam kehidupan kita kepada Tuhan ketika kita dihadapkan dalam berbagai problema hidup. Kemanakah saya akan pergi? Kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, saya menuliskan dalam beberapa hari ini, dan saya menuliskan sebagai berikut, Bapak Ibu. Kesusahan terbesar adalah ketika tidak tahu arah kemana. Ketika tidak ada harapan dan ketika pintu semua terasa tertutup. Hidup di dalam dunia ini, kalau ada harapan, maka rasanya baik. Tetapi ketika kita dihadapkan dalam ketidak ada harapan, dalam ketidak ada jalan, dan arah mau kemana, maka itu adalah hal satu yang paling berat. Dan kesusahan terberat dalam hidup adalah hanya tidak ada lain. Kalau orang sakit, masih ada jalan, berpikir masuk ke rumah sakit. Tapi ketika semuanya hampa, tidak ada arti, dan tidak ada pengharapan, maka apa yang harus kita perbuat? Inilah yang disampaikan firman Tuhan saat ini. Ketika orang-orang Israel dihadapkan dengan orang-orang Mesir mengejar mereka dan sudah tahu mereka akan mati, lalu tidak ada jalan, tidak ada pintu kemana mereka akan berjalan. Kalau balik udah otomatis ketembak mati, habis. Kalau maju mereka akan mati di laut, mereka akan tenggelam di laut. Tidak ada jalan. Maka inilah yang saya bilang, betapa hidup mereka pada saat itu susah karena tidak ada harapan, tidak ada jalan, tidak ada pintu, dan arahnya mau kemana. Banyak orang berharap pada kekuatan mereka. Banyak orang berharap pada apa yang mereka miliki. Tetapi ketika tidak ada harapan sama sekali dalam hidup kita, maka apa yang harus kita perbuat? Ini berefek dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah pengalaman spiritualitas kehidupan orang-orang Israel yang tertulis dalam Alkitab kepada semua orang-orang di zaman ini. Ketika tidak ada jalan, kamu mau kemana? Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, maka terjadinya adalah frustrasi, stres, dan kehilangan harapan. Kita hidup dengan malas-malas.
Pasti, kenapa? Karena mau apa aku harus bangun pagi untuk esok hari? Karena tidak ada jalan dan tidak ada harapan. Mau apa aku bergerak melakukan hal sesuatu, tetapi tidak ada apa yang harus aku kerjakan. Yang akhirnya adalah stres, dan ujung-ujungnya adalah kehilangan akal. Inilah orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Ketakutan itulah yang membuat kita hancur. Frustasi kita itulah yang membuat kita separuh hancur dan mati. Seorang penulis mengatakan, yang ditulis oleh Ibnu Sina, dia mengatakan, kegelisahan separuh dari penyakit. Ketenangan separuh dari obat. Kegelisahan separuh dari penyakit. Ketenangan separuh dari obat. Dan kesabaran awal dari kesembuhan. Tulis oleh Ibnu Sina. Hal ini dalam kehidupan manusia ketika tidak ada harapan, maka timbullah kegelisahan. Yang artinya setengah daripada penyakit. Jangan berpikir ketika tidak ada jalan dan tidak ada pengharapan dan tidak ada pintu rasanya dan tidak ada arah, maka yakin setengah dari penyakit sudah ada. Ketenangan separuh dari obat. Kegelisahan kita harus lupakan dan kita harus beranjak kepada ketenangan. Karena itulah yang memang separuh dari obat. Ketika hal apapun yang terjadi melanda hidup kita, maka harus ada ketenangan. Tetapi bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa tidak gelisah? Pertanyaannya begitu. Setuju oleh perkataan ini, kegelisahan separuh dari penyakit. Saya bilang, gampang aja memang ngomong. Gampang aja memang bisa menulis. Ketenangan separuh dari obat. Bagaimana bisa tenang? Sementara pikiran saya tidak akan baik-baik saja. Sementara peperangan dan sebentar lagi aku akan ditembak, aku akan mati oleh mereka yang mengejar saya. Bagaimana yang bisa tenang? Kita dihadapkan dengan berbagai macam. Dan itu sudah pasti 100% ketika orang-orang Israel diserang oleh tentara-tentara Mesir, sudah katakanlah 80% mereka akan mati karena tidak ada jalan. Sehingga apa yang terjadi? Menyalahkan Musa dan menyalahkan mereka sudah separuh mati dan sudah separuh sakit. Lalu dikatakan dalam tulisan ini, separuh obat ketenangan itu dan kesabaran awal dari kesembuhan. Bagaimana saya bisa sabar sementara sebentar lagi saya akan mati? Inilah yang dibilang adalah ketika orang tidak ada di dalam Tuhan, maka yakinlah sekuat apa manusia, sehebat apa manusia, tanpa Tuhan dan tidak percaya Tuhan, maka yakin Anda separuh mati dan separuh. Bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana aku bisa tenang? Kesabaran banyak ditulis di dalam firman Tuhan. Termasuk tertulis di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan,
dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang merebut kota. Ini juga bagaimana saya bisa menguasai diri, bagaimana saya bisa hidup dalam kesabaran. Sebentar lagi saya akan selesai. Jikalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semua hal ini akan melanda kita. Ilmu biologi menuliskan 365 kali ditulis dalam Alkitab, jangan takut. Tapi kenapa masih takut? 365 kali dikatakan, jangan takut, aku menyertai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini sebenarnya saya boleh sampaikan firman itu bukan tidak berdasar dalam apa yang saya alami. Mungkin kemarin saya ulang tahun saya, harusnya ulang tahun itu kita bahagia. Tapi bahagianya beda, Bapak Ibu. Apa yang terjadi tepat hari Senin yang lalu itu, saya sebenarnya tidak tahu lagi saya itu adalah ulang tahun, Bapak Ibu. Kalau nggak di-share oleh Pak Pendeta, saya benar-benar saya tidak tahu. Saya sudah kehilangan semua. Yang berawal dari hanya saya meminta hak saya di kerjaan saya dan berujung pada ketidakcocokan. Kita sama-sama tidak bisa bersama. Yang akhirnya hari ini, dari hari Senin, saya sudah tidak bekerja. Apa yang saya harapkan? Jalan mana yang harus saya jalani? Terus aku arahnya kemana? Sementara kebutuhan hidup juga di kota Jakarta sedikit akan ada. Ini firman Tuhan, ini menguatkan saya dan biarkan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah kejadian dan kesaksian sekalian spiritual kehidupan yang kita alami dalam hidup kita. Jangan takut. Perkataan ini adalah menguatkan saya. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak ada cara. Dalam kutipnya, asalkan kita hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau sudah tidak hidup di dalam kebenaran, maka yakinlah apapun yang kita andalkan, yang kita harapkan pun juga tidak akan bisa. Ini sempat sudah tidak bisa tidur. Apa ya, bagaimana ya? Pernyataan ini adalah menyakitkan hati. Dan ini sering kali saya diuji, Bapak Ibu. Kita diuji. Boleh, saya akan memberikan fasilitas, saya berikan, tapi hari Minggu Anda tidak boleh ke gereja. Alias masuk kerja. Dalam sebuah tantangan ada dilema. Diberi, tapi ini jangan. Pilih yang mana? Kalau saja Tuhan tidak pernah menolong hidup kita, dari kecil hingga sampai hari ini, bahkan penderitaan yang sering kali kita derita hingga sampai saat ini, maka banyak orang yang akan mengalah. Oke, saya akan terima, karena itu pun akan mencukupkan hidup dan mungkin bisa berkenan. Cukuplah buat keluarga. Biarlah saya tidak akan beribadah,
biarlah hari Minggu saya nggak ke gereja. Itu sebuah pilihan hidup. Tetapi bagi saya katakan Bapak Ibu, sekalipun aku mati hari ini, saya tidak akan bisa bekerja seperti itu. Saya tetap tegakkan, saya mengiring Yesus seumur hidup saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Selasa, kemudian saya merenung, Tuhan, saya bilang, saya berdoa, saya tidak pernah mempermalukanmu. Bahkan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Engkau, saya sudah mengatakan kebenaran, bahkan saya selama ini, kebenaran yang saya perbuat atas nama-Mu Tuhan, saya diancam dan akan dibunuh, dan saya dilakukan seperti ini. Apakah ini Allah? Ini balas daripada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan dan tanggung jawab hidup kita mengatakan kebenaran Allah, tidak segampang itu kita akan terima. Tuhan hanya harapan kita. Bagaimana kita kalau saat itu seperti itu? Hari Senin, hari Selasa, Bapak Ibu, ada telepon begini. Saya bilang, Bapak Ibu, saya seakan-akan terangkat dari bawah dan terangkat ke atas, hatinya begitu lega. Karena saya berpikir dalam setiap hari ini butuh keluarga ini, anak-anak. Dan kalau saya bilang saldo dalam rekening itu tuh nggak ada harapan, betul-betul tidak ada harapan. Tapi ada orang yang nelfon. Itu salah satu dari pendeta yang langganan saya. Mau bikin ini, mau bikin itu. Saya bilang, dalam sebulan pun, kalau memang jadi, Tuhan sudah tutupkan, bahkan bisa lebih daripada saya bekerja setiap hari, mondar-mandir. Tuhan sudah tahu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan khawatirkan Tuhan itu dalam hidup, bahwa Allah itu ada. Bukan berarti saya adalah seorang hamba uang yang harus saya butuhkan uang. Tapi tidak, kita memang butuh. Tapi bukan berarti kita harus kalahkan iman kita oleh karena uang. Kita harus tunduk kepada orang yang mengatakan, kamu begini. Saya bilang, tidak. Allah pun lebih besar daripada segala. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, transaksinya masih belum. Nanti kalau udah ada transaksinya saya kasih tahu. Tapi masih belum transaksi. Tapi pengharapan itu adalah ada, mulai ada. Tuhan sudah mengatakan, nggak usah takut. Karena setiap orang yang berbuat baik, tidak pernah Tuhan akan tinggalkan. Ya, terus berbuat baik. Maka inilah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Memang tidak gampang mengiring Tuhan. Udah berkali-kali saya. Tidak gampang mengatakan aku beriman. Karena iman itu harus dilalui dengan perbuatan. Dan ada ujian. Mengapa kita harus takut orang-orang benar ini? Bahkan keajaiban Allah dibuat dalam hidup kita. Bahkan kejadian hidup kita pun itu adalah sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Adalah mustahil ketika kita merenung. Jadi gak usah gelisah. Tenanglah. Sama seperti Yesus ketika menghadap angin taufan. Ketika murid-murid yang ada di dalam perahu dan badai itu akan naik. Lalu apa kata Yesus? Diamlah dan tenanglah. Ini adalah kekuatan seorang yang namanya mengikuti Yesus. Dan ini
saya sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kalau saya sebenarnya suka sekali dengan uang, saya sudah nggak mau. Ngapain saya hari Minggu juga ke gereja? Ngapain lah? Gak lah. Lagian sudahlah, udah capek juga. Saya bilang. Tapi beberapa bulan yang lalu memang sudah ada hati seperti itu. Tapi Tuhan menguji, hei, awas, hati-hati. Enggak saat ini Bapak Ibu. Saya boleh menyampaikan firman ini. Biarkan kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita kuat. Sangat indahnya bersama Yesus. Saya ketika membaca firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 17 ayat 9 sama 11. Ketika kita sudah benar-benar mengatakan kepada Tuhan dan janji kita kepada Tuhan tentang iman kita, maka sama seperti Yesus menyatakan kepada Bapanya waktu itu. Ada Yohanes 17 ayat 9 sampai 11, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus berdoa kepada Bapa bukan untuk dunia, tetapi mereka yang telah mengandung dan yang telah ada janji kepada Tuhan itu sendiri. Berdoa kepada Tuhan. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini adalah persatuan dengan Kristus Yesus. Dan ini adalah bukan main-main. Maka ada banyak anak-anak atau siapa yang belum tahu tentang bagaimana Tuhan itu yang sebenarnya. Maka inilah dia. Kemana kamu pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Banyak yang separuh-separuh mungkin masih belum mengerti tentang kebenaran Allah, yang hanya sedikit-sedikit mengikuti Tuhan. Yang mungkin pertanyaannya, aku belum pernah merasakan yang namanya kehidupan, kejadian-kejadian yang aneh atau pengalaman spiritual itu. Jangan, karena itu terlalu berat. Takutnya nanti kehilangan harapan dan akhirnya adalah perjalanan hidup tidak akan baik. Karena orang pintar adalah belajar dari orang-orang yang telah jatuh. Dan orang bodoh mengulang kesalahan orang-orang yang jatuh. Orang-orang pintar adalah belajar dari pengalaman demi pengalaman, cerita dan cerita, sejarah dan sejarah yang terjadi. Itulah orang pintar. Tapi itulah yang saya mengatakan malam hari ini, Tuhan itu ada, bukan tidak ada. Sama seperti hal ini. Jangankan saya aja yang mengalami bagaimana itu Tuhan. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, maka saya berkata kepada saudara, ada Tuhan. Dan itu pasti. Saya lanjut baca ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tidak ada lagi di antara itu selain pada persatuan Kristus dengan manusia yang menyembah dan memuji Dia. Oleh karena itu, nggak usah khawatir, nggak usah takut tentang Tuhan, karena Tuhan adalah Allah dan ada. Amin. Tuhan tidak pernah luput dari pemandangan tentang anak-anaknya yang telah menyerahkan dirinya kepada mereka. Asal jangan ingat sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Itulah iman. Memang iman itu sih kalau memang tidak kita jalani dan tidak ada kesaksian, maka itu adalah hampa. Tetapi perjalanan anak-anak masih muda atau siapa yang baru belajar tentang firman Tuhan, perjalanan masih jauh. Anggaplah 100 tahun lagi. Dan itu adalah sebuah perjalanan. Dan akan pasti Tuhan menyatakan, inilah aku. Inilah yang dinyatakan Tuhan kepada orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu. Maka tujuan Tuhan adalah menyatakan dirinya kepada umatnya orang Israel pada saat itu, supaya mereka benar-benar teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Jadi nggak usah Tuhan khawatir lagi. Tuhan sudah banyak membuat mukjizat, dan mukjizat yang terlalu banyak yang tidak masuk akal. Laut dikeringkan. Bagaimana? Lalu kita minta lagi harus ada dalam kuat enggak, mau enggak, bisa enggak? Nanti takutnya sama seperti yang saya akan bilang tadi. Karena saya kasih tahu, ini adalah saya tulis. Kesusahan terbesar adalah ketika tidak ada arah kemana. Itu kesusahan. Makan pun masih bisa. Tapi sudah kepikiran sudah tidak ada arahnya kemana, maka percaya, kuatkan. Ketika tidak tahu arah kemana, ketika tidak ada harapan, dan ketika pintu semua terasa tertutup, apa yang kamu harus? Sanggup nggak bangkit dari tempat tidurmu pagi hari untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan? Sanggup nggak? Jadi kita mau minta bagaimana pengalaman spiritualitas. Akan berbahaya. Jika tidak sanggup, itu akan menjadi sebuah masalah. Maka jangan tidak percaya lagi bahwa Allah itu ada. Jangan hidup nanti frustasi, kehilangan gairah dan timbulnya kemalasan. Dan ujungnya adalah tidak ada guna. Sama seperti saya bilang, kita terkadang jadi manusia-manusia yang tidak ada guna. Patung berjalan, nggak ada harapan, nggak ada tujuan arah kemana. Karena kenapa? Ya begitu terus. Karena masalah telah ada, tapi manusianya itu tidak. Lalu apa yang terjadi bagi manusia itu? Hanya ada satu nama, yaitu Dia adalah yang bisa menyelesaikan segalanya. Dan nama itu adalah Yesus, adalah pemulihan total dari segala galanya. Gak ada. Ini adalah sudah tertulis. Dan ini adalah tulisan dan buku yang sangat baik yang saya dapatkan seumur hidup saya. Dia adalah segala-galanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mulai hari ini, jangan lagi ogah-ogahan mengikut Tuhan. Jangan lagi begini, tetapi tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena engkau adalah milik daripada Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, Tuhan menolong, memberkati kita. Dan kita akan menyanyikan di dalam kelemahanku. Dan akhir pujian nanti saya serahkan kepada Pak Gembala untuk menutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi.
buka jalan bagiku, kau membuatku sekali lagi refnya yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau membuat mujizat sekal perempuan, kau membuat mujizat sejati. Haleluya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini Tuhan, kami percaya Engkaulah pembuat mukjizat bagi kami Tuhan. Saat ini dunia sedang menghimpit kami, lebih-lebih kami orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus. Kami terhimpit oleh keadaan dunia ini Tuhan. Oleh kesulitan-kesulitan yang ada, kami terhimpit. Sebagaimana orang-orang Israel itu Tuhan Yesus, mereka terhimpit oleh Firaun, oleh orang-orang Mesir yang mengejar-ngejar mereka Tuhan Yesus. Sementara di depan mereka ada lautan Bapak. Tuhan, jika pada saat itu mereka menghadap kekuatan mereka, tidak lain mereka jatuh dalam keputusasaan karena mereka tidak punya harapan. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka suatu janji bahwa apa yang mereka lihat saat ini, itu orang-orang Mesir, musuh mereka yang mereka lihat, pada saatnya nanti mereka tidak akan pernah melihat lagi. Artinya bahwa musuh-musuh mereka Tuhan taruh di bawah telapak kaki mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, jika firman ini Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, banyak Mesir-Mesir masa kini, banyak Firaun-Firaun masa kini yang sedang mengejar-ngejar kami, yang sedang menghajar kami, yang sedang ingin menghancurkan kami. Namun jika kami mengandalkan kekuatan kami harus mengakui bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa melawan dunia ini Tuhan. Dunia ini begitu kuat Bapak. Dunia ini begitu berkuasa. Dan kami tidak bisa melawan itu, menghadapi itu tanpa Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang bisa mengalahkan kekuatan dunia ini. Oleh karena itu Bapak, jangan satupun di antara kami yang undur dari hadapan Tuhan. Jangan satupun di antara kami yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena ketika kami tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau, maka kuasa itu juga tidak ada di dalam kami. Sehingga dunia ini semakin menghimpit kami. Dunia ini semakin menggiring kami ke dalam keterpurukannya, ke dalam kehancuran. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu mengalahkan kuasa dunia ini. Bersama dengan Tuhan kami mampu berdiri di atas kebenaran, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang tadi telah menjadi saluran berkat-Mu, yang telah menjadi penyambung lidah Tuhan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan Yesus saat ini di dalam masalah yang dihadapi saat ini Tuhan. Jika hamba-Mu telah berhenti dalam pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan 1001 macam jalan untuk memelihara hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau Tuhan Yesus akan melindungi, Engkau akan memberkati, Engkau akan memberikan perlindungan kepada setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Lebih-lebih hamba-Mu yang melayani Engkau pasti akan pelihara Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan sendiri Bapak. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan. Jika saat ini telah berhenti dari pekerjaannya, bukakan pintu berkat-Mu Tuhan Yesus lebih banyak lagi, sehingga Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, boleh mendapatkan pekerjaan yang bisa menghidupi keluarganya, yang bisa Tuhan Yesus memberkati pelayanannya juga Bapak. Sehingga Tuhan Yesus, dalam diri hamba-Mu, nama Tuhan tidak dipermalukan, tapi nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan,
Kiranya hamba-Mu bisa semakin kuat dan tetap kuat Bapa, tetap berdiri atas kebenaran. Dia tidak menjual Engkau Tuhan Yesus hanya oleh karena kebutuhan jasmaninya, tapi Engkau tetap dijunjung tinggi. Engkau tetap yang terutama dalam kehidupannya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, berkati anak-anaknya, istri, berkati keluarganya Tuhan. Tetap jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi soko guru, menjadi panutan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami, mama kami yang sekarang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Medika Samarinda Bapak. Jika saat ini orang tua kami sedang di ruang ICU Bapak, kami percaya Engkaulah dokter dan segala dokter, Engkau tabib dan segala tabib Tuhan Yesus. Apapun yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun kami berdoa Tuhan Yesus, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kami tidak berdoa untuk kesembuhan orang tua kami. Kami tidak memaksakan kehendak kami. Tapi jika Tuhan menghendaki orang tua kami sembuh, itu merupakan suatu syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan di hadapan Tuhan. Namun semuanya kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi kehidupan orang tua kami. Kehendak-Mu yang jadi Bapak. Karena kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Berkati Tuhan Yesus keluarga kami di sana Bapak. Baik istri hamba-Mu Tuhan dan juga adik-adikku yang ada di sana, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan mereka kesabaran, ketambahan, Engkau berikan mereka kekuatan untuk bisa menghadapi apa yang terjadi saat ini. Dan biarlah kiranya doa-doa kami semua juga Tuhan Yesus akan semakin menguatkan orang tua kami yang sedang terbaring di rumah sakit ini Bapak. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian kami berdoa juga buat Bapak kami yang ada di sana Tuhan, yang juga dalam keadaan lemah fisik. Kami berdoa selalu Tuhan Engkau jamah juga, Tuhan Engkau kuatkan Bapak. Dan satu hal kerinduan kami Tuhan, orang tua kami ini, Bapak dan Mama kami yang ada di Samarinda ini Bapak, biarlah kiranya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Mereka Tuhan Yesus hidup di dalam Engkau, dan hingga Tuhan Yesus Engkau pun memanggil mereka, mereka tetap hidup dalam iman mereka kepada Kristus. Itulah doa-doa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat yang telah hadir malam hari ini Engkau berkati. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tidak ada satupun yang terluput dari berkat Tuhan. Pulang dari tempat ini membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Yang tidak bisa hadir, kami berdoa Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan masalah, Tuhan selesaikan dan lawan mereka dalam masalah mereka. Namun kami berdoa, jika mereka dalam kemalasan, kami berdoa Tuhan jamah mereka, buatlah mereka bertobat Tuhan. Dan ingatkan mereka bahwa kehidupan itu, keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Sadarkan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka di dalam kelemahan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan Yesus dalam kesesatan hati mereka. Tapi berikanlah mereka kesadaran supaya mereka kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Engkau. Terima kasih Bapak. Anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan malam hari ini. Engkau berkati Bapak. Biarlah kiranya persembahan yang telah diberikan boleh dipergunakan untuk pelayanan kemuliaan Tuhan. Dan berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha Tuhan. Yang tidak bisa memberikan, tetap Engkau berkati Bapak, hingga mereka Tuhan Yesus pada masa yang akan datang mereka boleh berikan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini, kami serahkan di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita teriak berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati.